Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina karim Muhammadin wa ala alihi washabihi mujahidin tahirin amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Nikmat yang utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Shalawat dan salam tetaplah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya baik di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan insya Allah pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam kelimpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian yang mungkin pada hari ini ada di antara saudara-saudaraku yang sedang mengalami suatu masalah, insya Allah saya doakan masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, pada perjumpaan kita kali ini saya akan share mengenai kisah nyata keajaiban sholat tahajud yang dialami oleh seseorang yang saat itu sedang membutuhkan uang, yang apabila uang tersebut kalau tidak ia dapatkan, maka istrinya yang sakit tidak dapat dioperasi. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kebiasaan sholat tahajud dampaknya sangatlah luar biasa untuk kehidupan. Kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat tahajud dapat dijadikan sebagai dasar hukum bahwa sholat tahajud adalah sunnah yang dikerjakan setelah tidur beberapa saat di malam hari, kemudian bangun saat pertengahan malam ataupun di sepertiga malam hari. Sholat tahajud adalah waktu untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana umat muslim dapat mencurahkan segala isi hati dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedekatan antara Allah dan orang yang sholat tahajud niscaya dapat membuat hati dan pikiran lebih tenang dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan lika-liku ini, sebagaimana yang dijanjikan Allah untuk para pejuang tahajud yang akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah. Dan tidak sedikit orang yang telah merasakan
dan membuktikannya. Kehidupan orang yang senantiasa melaksanakan sholat tahajud menjadi lebih baik, tentram, selalu memperoleh jalan keluar dan kemudahan dalam setiap permasalahannya, bahkan mendapat keajaiban tertentu yang sulit ditangkap dengan nalar biasa. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, pengetahuan akan keutamaan tahajud telah menghantarkan para pelakunya senantiasa mendirikan sholat yang biasanya disebut qiyamul lail, seperti seseorang pecandu, seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud dalam kondisi dan situasi apapun. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, kemudian sekian banyak kisah para pelaku tahajud ini telah menjadi contoh, telah menjadi suri tauladan dan tempat pembelajaran bagi yang lainnya. Bahkan sebagian dari kita telah berkonsultasi kepada pecandu tahajud karena didera masalah berat. Lalu solusi yang diberikannya ternyata hanya dengan mendirikan sholat tahajud. Setelah itu apa yang terjadi? Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, tahajud telah menjadi pengobat yang menyembuhkan berbagai penyakit, masalah kehidupan yang mereka alami berangsur-angsur pulih dan mendapatkan kemudahan dalam setiap permasalahan. Kesombongan terhadap Allah kini mulai mencair. Mereka lebih meyakini secara hak atas syariat dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kisah nyata dari seorang syekh yang ingin melakukan perjalanan dari Kairo kembali ke Arab. Sebelum melakukan perjalanan tersebut, ia ingin mampir ke salah satu masjid di Kairo tempat ia melakukan ceramah di hari sebelumnya. Nah, saudara-saudariku, setibanya jam 2 malam, syekh itu menemukan orang di mihrab sujud sambil menangis. Dia merengek kepada Allah dalam sujudnya, sampai syekh ini berkata, "Ya Allah, kabulkanlah permintaan orang ini, walaupun dia belum mengetahui apa yang diminta oleh orang tersebut." Selesai dia sholat, syekh itu mendekatinya dan berkata, "Masya Allah, doa apa ini? Luar biasa. Doa yang diikuti tangisan di sepertiga malam menjelang subuh. Allah turun ke langit bumi mengabulkan doa ini." Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, kemudian orang tersebut menjawab, "Demi Allah Syekh, istri saya sekarang lagi dirawat di rumah sakit dan saya harus bayar 14.500 pound Mesir. Kalau tidak dibayar, istri saya tidak bisa dioperasi." Kemudian syekh itu pun menyuruh orang tersebut untuk tetap melanjutkan doa dan menikmati sujudnya, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang ikhlas meminta kepadanya. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, sampai waktu subuh, seorang pengurus masjid menyuruh syekh itu
untuk menjadi imam. Karena memakai mikrofon, maka suara syekh tersebut terdengar hingga keluar. Kemudian ada seorang pengusaha Mesir yang apartemennya dekat dengan masjid, dan dia suka mengikuti ceramah syekh ini. Keluarlah si pengusaha ini untuk sholat berjamaah di masjid. Begitu selesai sholat, dia bilang kepada syekh, "Syekh, ahlan wa sahlan di Mesir. Saya salah satu penggemar Anda. Syekh, saya mau minta tolong satu hal. Saya sudah hitung zakat uang di perusahaan saya. Saya harus alokasikan 14.500 pound Mesir." Kemudian syekh pun menangis mendengar itu. Kemudian syekh itu mencari dan memanggil orang yang menangis pada saat sholat tahajud di sepertiga malam tadi. Kemudian ia panggil, "Ya si fulan, kesinilah, ceritakan apa masalahmu." Kemudian si fulan itu ia menceritakan bahwa ia membutuhkan biaya untuk operasi istrinya, uang sebesar 14.500 pound Mesir untuk biaya operasi istrinya. Seketika pengusaha itu menangis dan berkata, "Demi Allah, Syekh, saya sudah 1 minggu taruh uang ini di lemari saya. Setiap hari istri saya bilang, 'Turunkan, itu bukan hak kita. Zakat itu keluarkan.' Saya ingin mendapat satu orang yang saya kasih langsung daripada saya bagi-bagi. Saya mau satu orang yang saya kasih dapat menyelesaikan masalah dia, dan Allah selamatkan saya di akhirat." Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, lantas diberikanlah uang 14.500 pound Mesir kepada orang yang membutuhkan tersebut. Maka terpenuhilah kebutuhan keduanya atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kisah nyata tersebut dapat memberi pembelajaran bagi kita untuk selalu bersabar dalam berdoa, karena Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengabulkan setiap permohonan permintaan hambanya yang beribadah, berdoa secara tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita mendengarkan kisah nyata, testimoni keajaiban-keajaiban sholat tahajud yang dialami oleh orang-orang yang telah mendapatkan keajaiban tersebut, mudah-mudahan akan selalu menjadi semangat kita, menjadi motivasi kita untuk senantiasa melaksanakan sholat tahajud, baik yang sudah istiqomah maupun yang baru untuk melaksanakan sholat tahajud. Insya Allah, Allah akan mengijabah, mengabulkan semua doa-doa kebutuhan kita, mengeluarkan kita dari segala macam masalah yang kita alami, karena Allah telah berjanji bahwa siapa yang berdoa kepadanya pasti Allah kabulkan, asalkan doa tersebut adalah untuk kebaikan, baik itu kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini dapat menjadi manfaat
bagi kita semua. Adapun yang benar yang datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.